akun fresh bisa juga dicairkan. Baru pertama kali ngajuin dan baru pertama kali mencoba mengajukan di aplikasi ini ternyata bisa lolos juga, dan pastinya limitnya lumayan, bisa buat beli pulsa selama sebulan, dan pastinya orang-orang pada belum tahu terkait aplikasi ini. Makanya untuk saat ini masih gampang banget dan lagi gacornya nih cuy ya. Dan lumayan bisa buat pengajuan berkali-kali, siapa saja bisa dicairkan, buruan gaskan sebelum habis limitnya diborong oleh para joki dan para pinjolers. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah pada lumer semuanya, atau mungkin pada dapat jackpot, atau mungkin sudah pada banyak yang nyantol dari aplikasi pinjol-pinjol baik yang legal ataupun yang ilegal ya? Nah, oke, kali ini sesuai dengan di video awal saya, gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk di aplikasi ini itu mau kalian pengajuan pertama, pengajuan kedua tetap bisa dicairkan ya. Dan tentunya hanya dengan menggunakan modal KTP saja tanpa banyak dokumen lainnya itu tetap bisa untuk pengajuan. Dan pastinya kalian mungkin masih asing banget karena aplikasi ini belum banyak orang yang mengetahui ya. Jadi istilahnya sini seperti dapat jackpot sih ya kalau kalian ngajuin. Dan ya mumpung belum banyak yang ngajuin, makanya untuk peninjauannya juga masih gampang banget, serta pencairannya cepat, hanya kurang lebih 2 detik sampai dengan 5 detik itu bisa masuk ya cuy untuk duitnya, dan pasti bakalan ditransfer kok ya. Nah, buat yang bertanya, bang, apakah membutuhkan banyak amunisi? Nah, kalau untuk di aplikasi ini nggak membutuhkan banyak amunisi ya cuy. Di sini gue hanya menggunakan data pribadi sendiri, KTP, rekening, dan ya kalau kalian mau tambahkan dengan data lainnya bisa juga. Tetapi kalau nggak mau ataupun nggak punya ya nggak masalah ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 300.000, yang dimana kalau kalian yang sudah sering meminjam ataupun sudah sering mengajukan ataupun sudah beberapa kali merawat pengajuan kalian, itu biasanya udah menganggap pengajuan seperti ini ataupun limit seperti ini kecil ya. Namun ya nggak masalah sih ya bagi gua ya cuy, yang penting bisa dicairkan dulu. Karena hal yang pertama yaitu ACC-nya dulu cuy, nggak usah memikirkan limit yang tinggi dulu ya. Yang penting kalian udah di ACC dan dicairkan. Untuk limitnya tinggi itu belakangan aja ya, ataupun tenornya ya pasti juga bakalan naik kalau kalian merawat dengan baik ya. Dan di sini yang ditransfer itu bersihnya 300.000 rupiah. Kemudian yang harus gue bayarkan 336.000 karena ada biaya tambahan dan administrasi serta biaya bunga, jadi total 336.000. Dan di aplikasi ini untuk tenornya yaitu 1 bulan ya cuy. Jadi walaupun peminjaman kita ini kecil ya, hanya 300.000, tetap dapat 1 bulan. Nah, kalau untuk peminjaman yang gede itu nanti biasanya disesuaikan. Sepengetahuan gua 1 juta itu biasa kadang masih dapat 1 bulan, kadang juga bisa dapat 2 bulan, tergantung lah ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini untuk pengajuannya akan gua rawat pastinya tentunya ya cuy, karena ingin mengincar limit gede serta ingin merawat lagi ya untuk akunnya, karena banyak orang dicairkan dengan limit 5 jutaan ya. Nah, untuk limitnya ini juga lumayan tinggi, tetapi nggak setinggi aplikasi pinjol yang udah besar lainnya ya. Namun nggak masalah, kalian bisa coba aja dulu di aplikasi ini ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya saja. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Adapundi. Dan untuk aplikasi Adapundi ini, kalau kalian tahu apa saja saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Soalnya banyak yang nanya nih ya, baik di grup-grup pinjol ataupun di grup Telegram, pada nanya terkait saudara di aplikasi ini. Karena biasanya seperti itu ya, orang-orang yang sudah pernah dicairkan ataupun sudah di ACC di salah satu aplikasi peminjaman online itu nyari aplikasi saudara ataupun aplikasi atapnya ya, biar bisa auto cair ya.
kadang kala ya cuy, namun itu biasanya diterapkan di pinjol-pinjol ilegal. Nah, untuk di aplikasi ini kalian mungkin juga sudah pernah dicairkan ataupun sudah pernah melakukan peminjaman, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, gimana pengalaman kalian ataupun gimana kalian mendapatkan pencairannya ataupun perawatannya, biar kita bisa sharing-sharing ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke detail info dari aplikasinya saja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu ada Pundi, pinjaman uang online yang dideveloperi oleh PT Info Tekno Siaga ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK. Nanti kalau kalian masih bingung dan ingin memastikan lagi, bisa kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini gua udah pernah cek sih sebelum mengajukan. Dan memang ada nama aplikasinya ya di daftar fintech yang berizin OJK ya per updatean terbarunya. Dan sini kalau kalian pengen download, tinggal masuk melalui Google Play Store aja, kalian masuk ketika nama aplikasinya dan langsung kalian download ya. Namun kalau untuk pengguna App Store, gua kurang tahu apakah aplikasi ini ada atau gimana ya cuy. Tetapi kalau memang tidak ada di App Store ataupun untuk pengguna iPhone, berarti kalian wajib menggunakan handphone Android ya untuk mengajukan. Nah, untuk aplikasinya itu terakhir diupdate 19 April 2022 dan ini udah versi yang terbarunya ya. Jadi gua nggak perlu update lagi. Dan di sini sih jumlah downloadnya 5 juta, ratingnya 4,6, ulasan 996.000 ulasan. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, untuk brosurnya lumayan menarik banget ya, menjelaskan secara detail. Nah, limit tertingginya ini ternyata juga sama dengan aplikasi KP serta isi cash, yaitu 20 juta rupiah. Tetapi gue belum pernah dapet orang yang dicairkan dengan 20 ya, 15-an aja itu kayaknya belum pernah juga sih ya. Mungkin ya siapa tahu kita bisa coba aja ya nantinya. Dan di sini tidak ada biaya admin, dana cair 100% ya. Jadi misalkan kalian di ACC misalkan sejuta, kalian mengajukan sejuta, itu yang dicairkan sejuta juga ya. Nanti untuk biaya tambahannya di belakang ya cuy. Nah, oke, selanjutnya di sini verifikasinya cepat, pencairannya cepat, karena ketika kalian di ACC saat itu juga m-banking kalian berbunyi ya. Jadi tinggal menunggu aja kok ya, nggak ribet dan nggak repot ya. Pengajuannya hanya butuh KTP doang ya, kalian bisa lihat di sini. Kemudian suku bunganya rendah, suku bunga harian rendah hingga 0,1%. Namun ini disesuaikan dengan peminjaman kalian ya. Nah, hingga 12 bulan untuk biayanya, dan di sini data aman sesuai standar ICO 27001, pelunasan praktis dengan berbagai metode pembayaran. Nah, di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Di sini gua bahasnya singkat aja ya, soalnya mau langsung ke aplikasinya. Nah, kemudian di sini untuk peminjamannya, di sini produknya tenor 91 hari hingga dengan 360 hari, untuk cicilannya 300.000 hingga dengan 20 juta rupiah ataupun biaya plafonnya. Suku bunga pinjaman maksimal 18,25% per tahun, biaya layanan harian 0,05% sampai dengan 0,35% tanpa biaya tambahan lainnya. Nah, ini bisa kalian lihat aja semuanya nih cuy ya. Nah, keunggulan pribadi ini salah satunya yaitu kalian harus berusia 18 sampai dengan 55 tahun. Jadi untuk masih pelajar ataupun mahasiswa sudah bisa melakukan peminjaman ya. Nah, di sini kita nggak usah bahas lebih lama untuk detailnya, kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Ada Pundi. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini ya. Dan kalau kalian ingin melakukan peminjaman, itu ada 3 step yang harus kalian lakukan, yaitu memasukkan KTP dan tinggal menunggu peninjauan serta di sini aman ya. Nah, langsung kalian tekan aja di sini pinjaman sekarang, karena dia nggak mempunyai banyak fitur-fitur seperti aplikasi KP ataupun Rucep dan lain-lain ya, Kredivo. Nah, di sini dia langsung pinjam sekarang. Tetapi kalian harus mendapatkan limit dulu, berapa limit yang kalian dapatkan. Nah, begitu juga yang kalian bisa untuk ajukan bahkan dicairkan ya. Nah, sini kita tekan pinjam. Nah, untuk step awal itu kalian harus melakukan verifikasi wajah. Nah, karena di sini gua harus memasukkan data pribadi gua, jadi gua nggak bisa melanjutkan ya. Namun untuk kalian yang belum paham gimana cara mengisikannya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya ya. Di situ gua udah pernah bahas aplikasi ini dengan pengajuan yang berbeda dan tentunya dengan pengisian dari awal sampai akhir ya. Nah, di sini kita login lagi ya. Nah, di sini kita close aja. Nah, ini ada 4 step ya, dan bahkan 5 untuk setiap pengisiannya. Yang pertama ada informasi pribadi nih cuy ya. Untuk informasi pribadi, dia hanya meminta seperti email ya, seperti email ya. Emailnya ini email pribadi kalian aja, nggak masalah ya. Kemudian status pendidikan,
status perkawinan, pinjaman modal, kemudian provinsi tempat tinggal, kota, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain ya. Selanjutnya di step yang kedua ada informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaannya, wira swasta, pendapatan bulanan, dan ya ikuti saja seperti ini. Nah, selanjutnya ada informasi kontak. Untuk informasi kontaknya, kontak daruratnya dia meminta 3 ya. Nah, jadi ini kalian harus isikan dan pastikan nomor kontak daruratnya ini adalah aktif ya, dan bukan nomor pengajuan yang kalian punya pada saat di akun kalian ya. Nah, setelah itu ada unggah foto. Untuk unggah fotonya ini itu verifikasi wajah KTP dan verifikasi KTP kalian ya. Nanti bisa kalian lanjutkan aja sendiri. Tetapi yang harus kalian pastikan di sini yang membuat kalian bisa di ACC ataupun tingkat ACC kalian itu tinggi ya, itu dari data opsional. Nah, di sini ada data opsionalnya yang wajib kalian masukkan ya. Tetapi ini nggak wajib-wajib banget sih. Kalau kalian mau masukkan ya silakan, kalau nggak juga masalah. Nah, yang paling gampang diisikan yaitu seperti kartu keluarga, ijazah pendidikan tertinggi, SIM, dan akta perkawinan kalau kalian sudah menikah ya. Nah, di sini ada juga tambahan lainnya seperti kepemilikan aset, kartu kredit, slip gaji, mutasi, BPKB, dan lain-lainnya. Nah, kalau gua sih biasanya memasukkan ya kartu keluarga aja, kemudian ijazah pendidikan tertinggi ya. Itu biasanya yang paling gampang. Soalnya kalau untuk kartu kredit, slip gaji, mutasi rekening, kadang walaupun kalian bekerja biasanya itu nggak punya ya, banyak orang yang nggak punya ya, dan kalau untuk membuatnya lagi biasanya agak sedikit repot ya. Nah, namun itu hanya opsional, kalian bisa isikan kalau mau, kalau nggak juga nggak masalah ya. Tetapi kalau punya sih silakan aja isikan. Setelah itu kalian tekan selanjutnya jikalau sudah semuanya, dan tinggal menunggu peninjauan dari aplikasinya. Nah, saran gua kalau kalian lagi menunggu itu handphone kalian jangan sampai lowbat ya baterainya cuy. Kemudian untuk jaringannya harus stabil karena nanti tinggal menunggu tim auditnya menelpon ke kalian ya. Dan nanti untuk pertanyaannya hanya seputar pengisian kalian doang ya, nggak ada yang aneh-aneh kok ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Ada Pundi. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian aja ketikkan di kolom komentar dan tanya aja, nanti gua akan support kalian satu persatu dan gua balas. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. See you next my video. Bang.